Siji, loro, telu, papat, limo. Selamat datang kembali di akuntansi keuangan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi. Baik, kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Materi ini bertujuan untuk menyiapkan jurnal transaksi dan jurnal eliminasi dan sekaligus menyiapkan kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jurnal transaksinya terdiri dari 3, yaitu pertama mencatat pembelian saham dari perusahaan anak dengan jurnal investment in subsidiary stock. Kata subsidiary stock nanti diganti dengan nama perusahaan apa yang dibeli. Misalnya ada PT A, maka subsidiary diganti dengan PT A. Misalnya investment in PT A stock. Kemudian mencatat laba dari perusahaan anak, investment in subsidiary stock, pada income from subsidiary. Maksudnya laba dari perusahaan anak. Yang ketiga, mencatat dividen dari perusahaan anak, yaitu cash pada investment in subsidiary stock. Perlu diperhatikan bahwa ini kalau perusahaan menggunakan metode ekuitas. Kalau perusahaan menggunakan metode biaya, maka perusahaan tidak mencatat pengakuan income from subsidiary. Sehingga income from subsidiary itu tidak menambah atau mengurangi investment in PT Boca Stock. Jadi kalau di dalam metode ekuitas, investment in subsidiary stock itu bertambah kalau ada pembelian dan kalau ada income from subsidiary. Berkurang kalau ada pengambilan investasi dan ada pembagian dividen. Jadi kalau pembagian dividen itu berasumsi bahwa perusahaan induk itu mengambil sebagian investasi dari perusahaan anak, sehingga dicatat dengan cash pada investment in subsidiary stock. Tapi kalau kita menggunakan metode harga pokok, investment in subsidiary stock itu dari awal kepemilikan sampai kemudian mungkin bubar, itu nilainya tetap sama. Tidak akan bertambah kecuali memang ada pembelian lagi. Demikian perbedaan antara metode harga pokok atau biaya dengan metode ekuitas. Selanjutnya, kita akan menggunakan jurnal eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian itu ada 3 elemen jurnal eliminasi yang pokok. Yaitu pertama, mengeliminasi investasi yang berasal dari PT subsidiary atau PT anak. Jadi untuk menghilangkan pengaruh PT anak atas investasi atau atas ekuitas yang dimilikinya. Yang pertama adalah mengeliminasi common stock, kemudian additional paid in capital atau bahasa kitanya adalah agio saham, retained earnings atau laba ditahan. Kemudian kreditnya adalah investment in subsidiary stock dan non-controlling interest. Nah, ada akun namanya non-controlling interest. Ini ditujukan untuk pencatatan bagian PT anak yang belum dimiliki oleh PT induknya. Jadi misalnya kita berasumsi PT induk itu memiliki kurang dari 100%. Kalau sama dengan 100%, maka tidak ada namanya rekening non-controlling interest. Tapi kalau kurang dari 100%, maka ada rekening non-controlling interest. Misalnya, PT induk menguasai 75%. Berarti masih ada non-controlling interest 25%.
Yang kedua adalah mengeliminasi income from subsidiary. Dengan jurnal income from subsidiary itu maksudnya penghitungan laba dari PT anak sebesar dengan investasi yang dimilikinya. Kalau tadi misalnya 75% berarti laba kali 75%. Nah, income from subsidiary ini akan diberikan kepada dividen declared atau pembagian dividen dan sisanya akan diinvestasikan pada investasi saham PT anak. Sehingga ketika kita mengeliminasi asumsinya perusahaan itu tidak menerima dividen dan tidak melakukan investasi. Yang ketiga, mengeliminasi laba untuk perusahaan anak. Jadi tadi saya katakan kalau perusahaan induk menguasai 75%, maka masih ada 25% milik PT anak. Nah, ketika PT anak mendapatkan laba, yang 75% itu untuk PT induk, yang 25% itu untuk PT anak. Sehingga PT anak akan mencatat income to non-controlling interest. Jadi kemudian oleh PT induk ini dicatat atau dieliminasi income to non-controlling interest pada dividen declared dan non-controlling interest. Jadi non-controlling interest-nya itu adalah maksudnya investasinya atau bagian ekuitas PT anak. Kemudian mengeliminasi terkait dengan transaksi-transaksi yang bergantung pada kasus yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah ada kasus goodwill, ya. Mungkin pertemuan berikutnya ada kasus persediaan, kasus aset tetap, kasus obligasi, kasus emisi, dan seterusnya. Nah, kalau kasus goodwill, maka ada pencatatan pengakuan goodwill pada investment in subsidiary stock. Kemudian goodwill itu setiap tahun harus diamortisasi. Nah, ketika kita mau menyiapkan kertas kerja, apa saja yang ada di dalam kertas kerja, yaitu pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Sehingga kolom-kolom yang dibutuhkan untuk membuat kertas kerja itu adalah laporan keuangan untuk perusahaan induk, laporan keuangan untuk perusahaan anak, kemudian debit dan kredit, jurnal eliminasi, dan yang terakhir adalah kolom konsolidasian. Demikian untuk penjelasan PowerPoint untuk materi ini. Kita akan mencoba untuk latihan yang bisa saudara buka di bab yang ketiga. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk case 3.2. Ya. Jadi di sini asumsinya adalah perusahaan itu ada dua, yaitu Ortu dan Boca. Ortu itu perusahaan induk, PT Boca itu perusahaan subsidiary atau perusahaan anak. PT Ortu diasumsikan menguasai 80%. Ingat, berarti kurang dari 100%. Kalau kurang dari 100%, maka sisa yang belum dikuasai oleh PT induk itu adalah merupakan non-controlling interest. Yaitu misalnya kalau di sini PT Ortu 80%, maka anak masih punya 20% sahamnya PT anak. Nah, kemudian dibeli oleh PT induk 80% dengan harga 150 juta. Perhatikan di sini. Jadi ini kita mencatatnya adalah 150 juta itu adalah investment cost. Ya. Kemudian book value-nya berapa? Ya, jadi ini kan ada kata more than book value, artinya lebih dari nilai buku. Sekarang kita lihat nilai bukunya. Nilai buku ekuitas PT anak atau subsidiary itu terdiri dari pertama, common stock 120 juta, kemudian additional paid-in capital 10 juta. Kemudian di sini return earning di bulan Januari 20 juta. Jadi kita berasumsi tanggal 2 Januari ya. Oh sorry, ini 2020 ya maksudnya ya. Kemudian
dibeli pada tanggal 2 Januari 2020. Jadi return earning-nya adalah yang berlaku yang tanggal 1 Januari 2020. Sehingga 120 ditambah 10 kali 20. Itu ada berapa? 150. Nah, coba kita hitung ya. Jadi di sini kita hitung dulu investment cost-nya itu sama dengan 150 juta. Jadi PT Orto membeli dengan harga 150 juta. Kita hitung 150 juta. Kemudian nilai bukunya itu terdiri dari common stock. Itu sebesar, kita langsung pakai ini. Oke, 120 juta. Kemudian additional paid in capital-nya itu adalah 10. Dan return earning-nya itu adalah yang di bulan Januari. Sehingga kalau kita total ini sama dengan 150 ya. 150. Nah, 150 ini kita kalikan 80%. Jadi 80%. 80%. Ya. Jadi 80%. Kalau kita kalikan 80% berarti 150 kali 80% ya. Oke. Oke. 150 kali 80%. Oke. Ada 120. Ada 120 juta. Oke. Nah, 120 juta kalau dibandingkan dengan investment cost, maka ada di sini 150 dikurangi dengan 120 juta. Ada goodwill sebesar 30 juta. Ya. Kelebihan investment cost di atas yang more than book value itu diperlakukan sebagai goodwill. Nah, goodwill ini setiap tahun itu harus diamortisasi atau disusutkan. Kita ketahui di dalam soal itu goodwill itu umurnya 5 tahun. Ya. Maka kita bagi 30 juta, jadi amortisasinya itu 30 juta, ya 30 juta dibagi 5, ya 5 tahun, ya. Sehingga sama dengan ya ini sama dengan itu sama dengan 30 juta ini dibagi 5 tahun. Ya. Jadi setiap tahunnya nanti akan ada 6 juta untuk amortisasi setiap tahunnya. Oke. Berikutnya kita akan menghitung besarnya laba gabungan antara PT induk dan PT anaknya. Kita lihat di sini PT induk akan mendapatkan laba yang berasal dari PT anak, ya. Laba yang berasal dari PT anak. Berapa labanya PT anak? Nah, ini kita lihat ya. Jadi PT induk itu akan mendapatkan 80%. 80% kali labanya PT anak. Ya. Labanya PT anak berapa? Di sini diketahui labanya PT anak itu adalah 40 juta. Ya. 40 juta. Jadi di sini kali 40 juta. Labanya PT anak kali 40 juta. Oke. Sehingga di sini kalau kita hitung, ya, kita hitung itu 40 juta. Sini langsung. Kemudian kali 40 juta, 0,4. Sorry, 0,8. Ya. 0,8. Jadi PT induk akan mendapatkan sebesar 32 juta.
Kemudian dipotong dengan amortisasi. Dipotong amortisasi tadi sebesar setiap tahunnya 6 juta. Ya. Sehingga totalnya adalah sama dengan, ini kita totalnya di sini. Ya. Totalnya 32 juta dikurangi 6 juta. Ada 26 juta. Ya. Jadi ini merupakan nilai dari income from subsidiary-nya. Ya. Income from subsidiary. Income from subsidiary-nya. Ya. Jadi income from subsidiary-nya itu 26 juta. Sekarang kita lihat berapa besarnya untuk labanya PT Ortu. PT Ortu labanya adalah sebesar labanya PT Ortu kita lihat sebesar 75 juta. Ya. Sehingga total laba konsolidasiannya adalah sebesar 75 juta ditambah 26 juta. Oke. Nah, 101 juta itu adalah nanti akan menjadi laba konsolidasi, laba gabungan antara PT Ortu dan PT Buca. Nanti akan kita lihat. Baik, kemudian kita lihat untuk jurnal eliminasi dan jurnal transaksi. Kita lihat jurnal transaksinya dulu. Pertama adalah kita mencatat pembelian investasi. Tadi investasi nilainya adalah sebesar 150 juta. Ya. Jadi nanti kasnya juga akan berkurang 150 juta. Jadi PT Ortu yang asal kasnya itu sebesar berapa? 165, nanti akan berkurang menjadi 150 juta. Kemudian ketika PT Ortu mendapatkan laba dari PT Anak, tadi sebesar berapa? 26 juta. Ya, 26 juta. Oke. Jadi income from subsidiary ini juga kita kredit, ya. Jadi mendapatkan laba dari PT Anak sebesar 26 juta. Kemudian membagi dividen PT Anak. Sehingga PT Ortu mendapatkan 80% dari dividennya PT Anak. PT Anak itu dividennya mana? Ini. Dividen diklat 25 juta. Jadi PT Ortu akan mendapatkan 25 juta kali 80%. Ya. Jadi ini kita langsung mendapatkan 25 juta kali 80%. Oke, ya. 25 juta kali 80%. Kemudian dikredit untuk investment in PT Buca Stock. Jadi asumsinya, kenapa kok investasinya dikredit? Asumsinya adalah ketika PT Ortu mengambil uang kas dari PT Anak, itu asumsinya sama dengan penarikan investasi. Baik, setelah kita membuat jurnal eliminasi, maka akan terjadi perubahan laporan posisi keuangan PT Ortu, ya, yang disebabkan oleh investment in PT Buca Stock dan kas, kemudian laporan perubahan laba ditahan atau retained earning karena ada pembagian laba. Kita lihat, ya. Jadi misalnya di sini PT Ortu tadi labanya 75 juta, kemudian setelah itu mendapatkan laba sebesar 26 juta, ya. 26 juta. Jadi kita masukkan di sini laba dari PT Anak sebesar 26 juta. Ini jumlah transaksinya dari sini. Ya. Oke. Tambah sehingga PT
induk itu sekarang labanya sebesar 101 juta. Ya, 101 juta. Dampak laba sebesar 101 juta itu akan berakibat pada pertambahan return earning. Ya. Jadi return earning sekarang menjadi 146 juta. Ya. 146 juta. Kita lihat 146 juta ini dikurangi dengan dividen sebesar 35 sehingga ada 111 juta. Return earning untuk PT Ortu sekarang 111 juta. Nah, untuk sementara PT Bocah sama gitu ya. Untuk PT Bocah itu tetap sama ini karena jumlahnya 40 juta. Kemudian ini kalau dikurangi, kalau ditambah maaf, ditambah menjadi 60 juta. Ya, 60 juta dikurangi 25. Oke. Jadi return earning PT Bocah 35, PT Orto 111. Nah, ini saudara langsung saja kalau sudah ketemu return earning di sini, kopas di sini return earningnya. Oke. Kemudian PT Bocah juga sama, kita kopas di sini. Oke. Kemudian untuk lain-lainnya, ya. Tadi untuk account payable, ya, account payable, kemudian yang lainnya, yang milik PT Ortu itu akan sama, ya. Ini sama, ya. Jadi ini kita copy saja. Oke. Oke, kemudian ini juga sama. Oke ya. Kalau kita jumlah semuanya. Oke. Semuanya akan sama dengan untuk PT Orto 431 juta, PT Bocah 235, ya, 235. Jadi perlu saudara perhatikan di sini jumlah untuk PT Orto dan PT Bocah setelah adanya jurnal transaksi itu akan berubah khususnya untuk PT Bocah, ya. PT Ortu, ya. Kalau PT Bocah nampaknya masih tetap sama. Oke, sekarang untuk PT Ortu di sisi aset itu ada investasi, ya. Pembelian investasi. Perhatikan investasinya pada saat kita mencatat investasi, kita lihat di jurnal transaksinya. Oke ya, pertama 150 juta ditambah 126, kita coba hitung di sini. Ini ditambah 26, kemudian dikurangi 20. Ya. Dikurangi 20. Ada 156. Ya. Kita hitung di sini 156. Ya. 156. Kita taruh di sini 156. Ya. 156. Oke ya. 156. Ini kita berikan satu aja. Oke, 156. Kemudian cash. Cash setelah ada jumlah transaksi, ya. Jadi cash itu asalnya sebesar 165, ya. Kemudian berkurang
karena ada pembelian, ya ini 150, kemudian bertambah karena ada dividen, ya ini, sehingga kasnya ada sebesar 35, ya 35. Ini kita taruh di sini kas 35. Oke, kas menjadi 35. Nah, kemudian untuk account receivable, inventory, land building itu sama dengan yang pertama ini. Jadi ini account receivable, oke. Kita copy saja di sini. Oke. Nah, sekarang kita jumlah. Berapakah total asetnya? Oke. Antara total aset dengan total liabilities dan equity sama, ya 431. Untuk PT Boja juga kita bisa copy di sini sama. Ya, sini. Karena PT Boja tidak mengalami perubahan untuk transaksinya. Kita lihat PT Boja 85, oke. Kita copy saja di sini. Nah, itu kemudian kita jumlahnya apakah sama dengan sama dengan total liabilities-nya, ya. Baik, setelah kita melakukan penyesuaian terhadap PT Ortu dan PT Bocah, ya, maka kemudian kita membuat jurnal eliminasi, ya. Yang dieliminasi itu apa? Yang dieliminasi pertama adalah ekuitasnya, ya, ekuitasnya PT Bocah. Jadi kita eliminasi di sini pertama 120, ya. Kemudian yang kedua adalah additional paid in capital, ya. Kemudian retained earning di bulan Januari ini, oke, ya. Kemudian investment in PT Bocah Stock, ya. Jadi 150, ya. Ini 150 kali 80%. Ya. Jadi ini jumlahnya 150 itu nilai bukunya kali 80%, ya. Jadi kita lihat 150 ini kemudian kali 80%, oke, ada 120. Sisanya itu adalah milik PT Bocah. Jadi PT Bocah juga mendapatkan bagian sisanya itu 150 kali 20%, 0,2, ya, 20%. Oke. Jadi ini jumlahnya totalnya sama, yaitu 150. Berikutnya kita akan mencatat eliminasi laba dari PT Anak, ya. Jadi income from subsidiary-nya tadi sudah dihitung, yaitu akan mendapatkan 26, ya. Income from subsidiary-nya 26. Kita lihat income from subsidiary 26 ini, ya. Sorry, ini sebenarnya namanya income from subsidiary, ya. Income from subsidiary. Income from subsidiary. Kemudian totalnya namanya consolidated net income. Consolidated. Oke.
Kita lihat hasilnya 110 juta itu adalah 101 juta itu adalah consolidated net income. Oke. Sekarang kita lihat untuk jurnal eliminasinya yang berikutnya adalah dari 26 juta ini yang sebagiannya adalah milik dividen. Dividennya berapa? Dividennya adalah 0,8 atau 80% kali dividennya PT Bocah. Ya, yang dibagi oleh PT Bocah itu 25. Oke. Nah, tadi 0,8 kali dividennya yang dibagi oleh PT Bocah itu 25. Ya, ada 20%, 20 juta maksud saya. Nah, sisanya itu adalah investment, karena maksudnya yang tidak diambil ya, yang tidak terambil. Sorry, berarti ini maksudnya 26 juta dikurangi 20 juta. Oke. Berikutnya kita mengeliminasi, nah, income to non-controlling interest. Jadi tadi PT Bocah itu mendapatkan sebesar 20% dari labanya sendiri, yaitu 80% ketika PT Orto menguasai 80% kali 40, maka PT Bocah mendapatkan 20% kali 40. Ya, yaitu sebesar, nah ini ya, kita hitung di sini, PT Bocah akan mendapatkan 0,2 atau 20% kali sebesar labanya PT Bocah, yaitu 40%, 40 juta. Sehingga ada 80 juta ya. Ada 80 juta. Dari 80 juta itu 20%-nya adalah dividen. Ya. 0,2 kali 25 dividen yang dibagi oleh PT Bocah. Ya. Ini 25. Oke. 5 juta. Sehingga sisanya itu merupakan non-controlling interest. Sisanya merupakan non-controlling interest. Jadi 8 juta dikurangi 5 juta. Nah, ini non-controlling interest. Kemudian tadi ada goodwill. Ya, ada goodwill. Goodwill-nya tadi sebesar 30 juta. Ya, ada goodwill sebesar 30 juta. Ini dieliminasi pada investment in PT Bocah Stock. Ya. Kemudian ada amortisasi goodwill. Amortisasi goodwill setiap tahunnya adalah 6 juta. Ya. Ini dilawankan dengan goodwill. Oke, sekarang kita berhasil menyusun jurnal eliminasi. Ya, jurnal eliminasi. Kita lihat jurnal eliminasi ini, kita kopas ke kolom eliminasi pada kertas kerja. Ya. Pertama yang kita eliminasi itu adalah common stock, additional paid-in capital, dan return earning. Kita lihat sini. Debit ya. Common stock. Oke. Kemudian additional paid-in capital. Kemudian return earning. Oke. Kemudian di sini ada lawan investment dan non-controlling interest 120 dan 20 ya. 30 ya. Jadi investmentnya kredit. Ya.
Sini kita kredit 120. Kemudian ada non controlling interest di sini ya, sebesar tadi berapa tadi? Oke. 30. Nah, eliminasi yang kedua, income from PT Bocah 26. Ya, 26. Jadi di sini 26 di debit. Ya, di debit sebesar 26. Oke. Kemudian dividennya 20 di debit. Ya, jadi ada di debit 20. Sini untuk mengakui pembagian dividen. Kemudian ada 6 juta untuk income investment in PT Bocah Stock. Tadi ya di sini. Nah, ini ada 6 juta. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, eliminasi untuk income to non controlling interest sebesar 8 juta. Ya. Jadi di sini ada income to non controlling interest 8 juta. 8 juta. Oke. Kemudian dari 8 juta itu 20%-nya adalah dividen. Dividen yaitu tadi sebesar 5 juta. Oke. Kemudian yang 3 juta adalah non controlling interest. Jadi di sini non controlling interest 3 juta. Oke. Oke. Kemudian berikutnya jurnal eliminasi yang keempat, yaitu ada goodwill. Goodwill di debit. Kita masukkan goodwill di debit. Ini ada goodwill di debit ini. Sebesar 30 juta goodwill. Oke. Lawannya adalah investment in PT Bocah Stock ini. Oke. Kemudian berikutnya yang kelima, yaitu eliminasi untuk amortisasi 6 juta, amortisasi goodwill di debit 6 juta, ini 6 juta. Kemudian amortisasi goodwill dilawankan dengan goodwill 6 juta. 6 juta. Sini, jadi mengurangi goodwill ya. Mengurangi goodwill. Mengurangi goodwill 6 juta. Oke. Nah, semua jurnal eliminasi sudah kita kopas ke kolom eliminasi. Ya. Sekarang kita coba untuk memasukkan konsolidasinya dengan menambah ya, antara kolom PT Bocah, PT Ortu, dan kolom eliminasi. Ya. Oke, untuk PT untuk penjualan sebesar 700, kemudian untuk cost of goods sold atau harga pokok penjualan 495, operating income-nya ini 75, ada ralat ya. Kalau yang di buku Anda sebesar 25 sudah ralat menjadi 75. Oke. Kemudian ini coba kita jumlah. $115 ya. Kemudian income from subsidiary habis ya. Kemudian ada income to non controlling interest di sini ya. Nah, di sini dia sebagai pengurang labanya PT Ortu ya. Jadi saudara jadikan ini negatif ya. Kemudian ada amortisasi. Amortisasi juga menjadi negatif ya. Pengurang laba. Ya, jadi sebagai pengurang laba kita kasih tanda min ya. Oke. Nah, sehingga di sini kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Oke. Nah, ciri penghitungan kita benar itu adalah ketika kolom konsolidasi ini
jumlah consolidated net income-nya sama dengan di kolom PT Ortu. Nah, itu berarti penghitungan kita sudah benar. Kemudian return earning untuk PT Ortu 45 juta, PT Bocah habis. PT Ortu net income-nya 101 juta, PT Bocah sudah habis ya karena tadi sudah dieliminasi. Ya. Jadi untuk return earning kita sebenarnya tinggal kopas di sini. Kopas dari kolomnya PT Ortu. Kita kopas saja. Oke. Ya. Ini karena sudah di merger. Oke ya. Jadi PT Ortu ini laba ditahannya 111. Oke, kita lihat untuk investmentnya habis, cash-nya kita jumlahkan. Cash-nya jumlahkan antara kolom PT Ortu dan PT Bocah. Mungkin ini kita bisa kopas juga. Kopas. Nah, untuk kolom PT Ortu dan Bocah kita kopas untuk asetnya ya. Oke. Nah, untuk goodwill-nya itu berkurang dari 30 berkurang 6 juta. Kita jumlahkan. Jadi 534. Nah, sekarang untuk PT Ortu dan PT Bocah di kolom liabilities dan equities, kita lihat hutangnya dijumlahkan, ya, dijumlahkan antara hutang PT Ortu dan PT Bocah. Nah, untuk sisi ekuitas itu semuanya sudah habis, ya, sehingga kita tinggal milik PT Ortu saja. Ya. Jadi ini kita copy. Ya. Oke. Sementara untuk non-controlling interest, ya, ini sebesar 33 juta ya. 33 juta. Kita jumlahkan langsung saja di sini. 33 juta. Ini ditambah ya. 33 juta. Oke. Jadi 33 juta itu adalah merupakan labanya PT atau bagian labanya PT Bocah. Sekarang kita jumlahkan apakah jumlahnya sama dengan asetnya. Nah, sama ya. Oke. Jadi nilai aset sama dengan nilai total liabilities dan equities. Nah, selamat mengerjakan untuk latihan saudara yang nanti akan kita revisi. Saudara lihat di Open Learning. Terima kasih.